Ini ada di Sendang Dhuwur, ada di rumah warga ini loh. Potongan batu candi di Karangnongko. Ini di pojok candi. Sepanjang ini nih batu candi semua. Ini juga batu candi Sendang Dhuwur ya Pak? Iya. Ini lumpangnya tinggal segini. Nah, ini model mirip yang ada di Kemusok kemarin ya. Ini ditanam. Kita lihat kalau yang ini ke bawahnya seperti apa. Nih. Oh, modelnya sama ya. Terus ini juga ini sudah patah-patah. Kalau orang Jawa mengatakan ini watu gong. Menarik ini watu gong. Simbah gong katanya. Iya. Nah, ini Terus ini yoni, iya, tapi tertanam. balik. Ini tertanam. Udah terlalu dalam ya. Gong. Ternyata di gongnya di bawahnya juga ada ini motif. Saya anak mantu Mas. Oh Pak Sunanto. Tapi kan ya Bapak udah ngomong sama saya. Ya. Ini dulu kan sudah pernah diambil Dari Dinas Purbakala. dari Dinas Purbakala, tapi kan orang tersebut kan mungkin ya mungkin dari Pak Lurah zamannya Pak Bilal kan loh. Ya. Zamannya Pak Bilal itu kan diambil, tapi ya walaupun bagaimana kita kanan Mas, mungkin ya kayak itu ada itu loh. Oh iya. Mungkin nggak bilang sama bapak gini atau gimana kan. Terus? Akhirnya ya Ada sesuatu. Mungkin nggak lama ya orangnya ya nggak ada. Berarti dia ngambilnya nggak sesuai prosedur mungkin. Ya nggak tahu, makanya kan nggak bilang sama bapak sini dulu itu. Kalau bapak udah ngomong sama saya kok. Kalau yang sejak jenengan ini jenengan mantuk ya, bukan kecil ya. Iya. Mungkin kalau istri tahu bahwa di sini memang tempatnya sudah di sini sejak dulu ya, Pak? Iya, sejak dulu. Ratusan tahun ini. Ya ratusan tahun ini kan Mas. Itu dulu loh Mas, ini kan misalkan ya itu yang bilang ya tidak hanya orang tua saya sendiri, tapi kan juga sekitar sini kalau misalkan ada punya hajat. Nah, kalau punya hajat itu disajeni. Misalkan kalau nggak dibuang-buang sajen ke sini, itu nggak mungkin kalau nggak nasinya nggak bisa matang, ya sumurnya itu asat. Asat gitu? Iya. Bisa sampai kering airnya? Iya. Jadi ke tempat Mbah Gong ini? Iya, Mbah Gong ini. Ya. Kalau Mbah Gong ini Pak, ceritanya kalau menurut orang sini seangker apa, tapi tidak mengganggu warga tuh. Iya, enggak. Cuma dia kadang-kadang kalau gong gitu bisa bunyi sendiri. Bunyi, tapi gini Mas, bunyinya itu anehnya kan katanya kalau dekat. Kalau dekat nggak kedengaran. Ya, diem. Tapi kalau jauh sedikit. Jauh langsung ramai ding dung gitu kayak gamelan-gamelan. Ramainya bukan main, tapi kalau banyak orang yang penasaran kok. Penasaran itu kok ramai sekali kan dulu kan mungkin kan. Kalau kesenian kan jarang itu. Jarang. Kalau ada seperti itu kan inginnya melihat. Tapi nggak ada yang punya gamelan ya. Iya, nggak ada. Setelah dekat sini itu hilang suaranya. Nah, tapi kalau misalnya jauh sedikit rame lagi gitu. Kira-kira kalau selain di sini yang ditemukan batu-batunya selain di rumah Bapak ini ada lagi nggak Pak? Di sekitar sini, di sebelah sana misalnya? Nggak ada. Tapi kalau yang kelihatan ya sini. Sini, tapi kalau sana itu jagalan ada Mas. Jagalan itu yang dekat Sarian itu. Apa itu bentuknya? Itu yang ya batu-batu gini tapi sampai enggak jagalan depan Koramil kan loh. Oh, dekat Koramil. Surono itu kan ada batunya Mas. Saya lihat itu kan juga ada batunya. Oh gitu. Batu gini, batu sandi, tapi kalau sana ceritanya saya belum tahu. Kalau soalnya kan
dengar sini kan yang ngomong itu kan orang banyak, Mas. Sekitar sini itu kan udah tahu semua kalau Mbah Ngegong ini kalau malam Namanya dibuka, Mbah siapa? Mbah Gong. Mbah apa ya? Itu Mbah anu ya, Mbah Panji atau ya? Mbah Panji Mbah gitu. Panji atau apa ya? Tapi kan ketelai kan namanya Mbah Ngegong. Oh, Oh iya. tak kondang. Mbah Ngegong, Iya, Mbah iya. Panji. Mbah Panji maksudnya. Iya. Dan ini menarik sekali karena bentuknya memang seperti gong di samping yoni. Ini teman-teman. Ini saya juga nggak bisa mengidentifikasi batu apa yang ada gongnya seperti ini. Atau ini sebetulnya kalau dibalik dia semacam yoni atau memang seperti gong, kita nggak tahu secara pasti. Pokoknya di sini Iya. rame, Mas. Karangnoongko itu masih daerah patok negara Mataram kuno, Pak. Jadi Benar. dekat dengan Candi Merak dan Iya, sebagainya. iya. Dan memang itu situs-situs kuno pasti banyak terdapat di sini. Ya, itu tolong dijaga, Pak. Oh iya, ini Untuk ada yang kelestarian itu anu. punya nenek moyang kita. Makanya kan ini Nggih. misalkan ada yang kalau dulu kan mungkin nggak ngaku bapak itu, tapi lah terus bapak saya ngomong kok lah, jika kok Nggak ngomong gitu. Iya, gitu kan. Akhirnya ada apa-apa ya. Ya ada apa-apa itu. Soalnya kan lu terus terang saja itu kalau saya percaya Mas Gaib itu ada. Nah, guys, ini di sebelah timur tempat penemuan watu gong tadi ya, dan watu yoni itu masih Karangnoongko lah. Dan para kan ditemukan lingga dan yoni yang utuh. Ini menghadap agak ke barat, padahal harusnya ke utara. Ya, lingganya kecil, tapi masih utuh. Masih utuh. Namah Siwaya. Dibuka keneng. Namah Siwaya, Namah Siwaya, Namah Siwaya. Nah, ini yoninya simbol dari alat kelamin wanita atau vulva. Wah, cakep banget. Saya suka ketemu yoni dan lingga yang masih utuh seperti ini. Jarang sekali ketemu yang seutuh ini. Guys, ini dia menemukan sebuah situs lingga dan yoni yang masih utuh di Karangnoongko, dan ini sebetulnya sebuah situs yang sangat langka. Biasanya kalau tidak ketemu lingganya saja, biasanya hanya ketemu yoninya. Tapi ini betul-betul lingga dan yoni, dan ini adalah simbol dari Siwa dan Sakti, yaitu prokreasi, lambang kesuburan, lambang kesejahteraan, terus fecundity, fertility, ritus-ritus tolak bala dan sebagainya itu ada di sini. Ini adalah alat kelamin wanita atau yoni, ini lingga. Persatuan antara Siwa dan Sakti, lingga dan yoni, ini adalah penciptaan dunia menurut Siwa Siddhanta, menurut filsafat Hindu. Dan ini sebetulnya untuk membawa kesejahteraan, keselamatan, dan rezeki yang sangat banyak, juga kesejahteraan yang sekarang disebut moksartam jagat hita, ke mukti, keselamatan, juga kesejahteraan hidup lahir batin. Dan ini dulu pasti tempat untuk mebakti atau kebaktian bagi umat-umat Hindu di masa lampau. Dan kalau mengingat daerah Karangnoongko ini adalah patok negoro pada zaman Mataram kuno, tidak heran memang ada seperti ini. Ini masih ada lingga dan yoni yang sangat indah. Silakan Anda berkunjung ke sini dan sangat-sangat luar biasa. Satu garis lurus dari lingga dan yoni tadi ada rumah yang di sini terdapat batu candi yang sangat banyak ya. Ini fragmen-fragmennya. Nih. Semacam yoni. Ini kebalik. Sekarang jadi rumah. Ini saudara, tumpukan ini tepat di sebelah selatan satu garis dengan yoni tadi. Nah, masih candi jelas motifnya. Nih
Kayaknya besok layak dijadikan desa wisata atau sudah jadi desa wisata. Desa wisata itu sebetulnya sudah ada. Saya sebagai inisiatornya dari tahun 2013. Ini kemuncak. Lihat. Sepanjang rumah ibu tadi ada, istilahnya kalau orang Jawa beteng sih. Gerbang. Ini kan baru, tatanan Ya. baru dulu ada. Oh. Nah, muter segini. Ya, ada durian runtuh kecil-kecil. Nah, ini setinggi itu ya betengnya ya. Dah. Seperti di Musok itu dulu pasti seperti ini. Rangkaiannya pasti ada tembok sekeliling. Ini sudah ada pohon bambu. Nih lihat, ini di sepanjang rumah ibunya itu loh. Udah berserakan pecah kayak gini. Nah, ini Pak Wiono yang sebagai inisiator untuk desa wisata seni budaya Candi Merak Karangnongko ya Pak ya. Ya. Kalau desanya sendiri ini mana Pak? Desa tepatnya? Bukan nama desa ini. Nama desa ini Bekelan, ini toh? Bekelan Karangnongko. Ya, kalau pada saat panjenengan masih muda, Iya. itu di rumah ibunya itu memang sudah kebun kosong atau apa? Enggak. Atau Itu- bagaimana Pak? Itu di rumah sebelah depannya itu yang namanya Pak Suratno itu. Dulu memang berdiri rumah, tapi masalah untuk cagar budaya soal candi itu masih terpendam semua. Oh gitu. Iya, jadi terangkat itu sekitar tahun 2002-2003. Pada saat itu hanya kebun gitu. Iya, hanya kebun. Hmm. Hanya kebun. Waktu itu memang pertama kali itu dulu kan pernah nebang kayu munggur. Ya, Nah, kebetulan itu akarnya mau diangkat ke atas, diduduk, ada batu. ada batu. Kebetulan saya sendiri ikut Duduk, yang menggali. yang naikkan gitu loh. Menaikkan batu. Menaikkan batunya. Kaget saat itu orang-orang Iya, Pak. Oh, kok ono watu candi gitu ya. betul. Nah, terus kalau patung-patung nggak ada Pak? Sudah nggak ada. Patung-patung dulu memang pernah ada, tapi entah kemana dan di mana. Kita hanya sebagai tetangga waktu itu yang juga tidak tahu ke depannya. Ya. Waktu itu sudah banyak sekali yang diangkat, entah itu dikemanakan. Yang tahu persis mestinya kan yang punya pekarangan. Ya. Terus ini Pak, tentang desa wisata di tempat penjenengan Bekelan ini. Iya. Kendalanya apa Pak? Padahal ini desa yang dulu zaman kuno ini Patok Negoro Mataram kuno loh Pak. Betul, soal desa wisata itu memang kami punya inisiator karena itu punya aset yang Iya. luar biasa dan Iya. itu nyata. Ini kami sebagai penggagas untuk mendirikan sebuah desa wisata kedepannya untuk kesejahteraan warga masyarakat Karangnongko. Dan hal itu memang waktu itu memang sudah muncul dan banyak sekali para peminat yang mau berkunjung ke sini. Cuma Iya. karena terjadi pergantian kepala desa, kadang-kadang ya Terus kemudian Itu. agak berbeda program ya. berbeda program Ya. dan sampai saat ini kurang merespon dan kurang mendukung. Itu padahal kalau misalnya nanti dari warga terus kemudian kepala desa mau sinergi dengan Dinas Pariwisata Klaten, semoga ini bisa diangkat Pak, karena ini termasuk yang beberapa desa wisata di sekitar Candi Prambanan, Boko, Sojiwan kan juga sudah hidup sekarang dan betul-betul membuat roda perekonomian masyarakat menjadi meningkat dengan ini. Ya. Harapan kita ke situ memang. Ya. Bahkan kalau tadi desa wisata Candi Merak Karangnongko sendiri sudah berbadan hukum juga sampai Ya. Kemenkumham malahan. Ya, itu berarti harus dihidupkan lagi. Iya, Dan ini karena dekat sekali dengan banyak. Ini patok negara Mataram kuno, Iya. dekat dengan Candi Merak. Betul. Kemudian ada Candi Karangnongko. Betul. Ada banyak sekali penemuan di sini sebetulnya. Kalau 10 Watu pun ada situs Umbul yang dulunya ada Ganesha dan sebagainya, dan ini merupakan patok nagari. Iya. Oleh karena itu saya doakan supaya ini Amin. desa wisatanya segera bisa terjadi sehingga nanti rejo masyarakat di Amin, sini. amin.